Segera download Quran Tadabbur, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para rekan-rekan dari ITB yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Kita melanjutkan bahasan kita tentang model-model kesyirikan yang tersebar di masyarakat sejak zaman dulu sampai sekarang. Di antaranya adalah tatoyur, yaitu mengkait-kaitkan nasib sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, angka tertentu, waktu tertentu, hari tertentu. Ini semua disebut dengan tatoyur. Dan pembahasan tentang ini sangat penting dari beberapa sisi. Pertama, tersebarnya tatoyur di masyarakat kita di tanah air dengan berbagai macam modelnya, bukan cuma di pedesaan, bahkan di perkotaan ya. Nanti akan kita sebutkan ya betapa banyak pesawat yang tidak ada angka kursi nomor 13 ya, dan betapa banyak hotel yang tidak ada lantai 13 ya, dan betapa banyak lift yang tidak ada lantai, tidak ada tombol nomor 4 ya. Ini semua adalah praktik tatoyur yang berada di sekitar kita dan kita lihat dengan nyata-nyata ya. Ini yang pertama, bahwasanya tatoyur penting untuk kita pelajari karena masih tersebar di masyarakat. Yang kedua, kenapa penting kita bahas tatoyur? Karena di antara syarat untuk masuk surga tanpa hisab adalah tidak bertatoyur. Ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang 70.000 orang yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, kata Nabi SAW, humul ladzina la yastarqun wa la yaktawun wa la yatatayyarun. Mereka adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak pernah berobat dengan menggunakan kai besi yang dipanaskan, wa la yatatayyarun, dan mereka tidak pernah bertatayyur. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka bertawakal kepada Rabb mereka. Maka agar kita bisa kita berharap bisa dimasukkan dari golongan yang masuk surga tanpa azab dan tanpa hisab, kita harus menghindari segala bentuk tatoyur, karena itu syarat yang disebutkan oleh Nabi SAW agar bisa masuk surga tanpa hisab. Tatoyur ini diambil dari kata ta'ir. At-ta'ir. Ta'ir maksudnya burung. Tatoyur maksudnya menentukan sikap dengan burung ya. Menentukan sikap dengan reaksi burung ya. Zaman dahulu kala, di zaman jahiliyah, mereka pergi kepada jenis burung tertentu. Orang-orang jahiliyah dulu pergi ke jenis burung tertentu. Kemudian mereka mengusir burung tersebut. Kalau burung-burungnya terbang ke arah kanan, maka mereka melanjutkan kegiatan yang akan mereka lakukan. Namun jika burung-burung tersebut terbang ke arah kiri, maka mereka membatalkan rencana atau planning mereka pada hari tersebut. Dan ini sering mereka lakukan. Jadi mereka mengkaitkan nasib mereka kepada burung. Maka disebut dengan at-tatayyur, menentukan sikap dengan reaksi burung. Jika burungnya terbang ke kanan, mereka lanjutkan planning mereka. Jika burung-burung terbang ke kiri, maka mereka membatalkan rencana mereka, sehingga disebut dengan istilah tatayyur. Namun ketika dalam masalah syar'i, menentukan sikap dengan reaksi ini tidak hanya terkait dengan burung saja. Jadilah istilah tatayyur meluas. Istilah ini meluas, tidak hanya terkait dengan burung aja. Tidak terkait burung saja. Tetapi terkait dengan apa saja yang membuat seorang menentukan sikap iya atau tidak. Akan tetapi terkait dengan apapun. Terkait dengan yang lainnya. Yang lainnya juga. Contoh, terkait dengan misalnya hari tertentu. Ya. Hari tertentu yang dianggap sial ya. Yang dianggap pembawa sial.
Ini hari tertentu yang dianggap sial. Maka ini juga disebut dengan tatayyur, ya, hari. Jadi waktu, dia berkaitan waktu hari ya, dianggap sial. Kemudian yang kedua misalnya hewan tertentu, ya. Hewan tertentu menentukan nasib, ya. Berjalan atau tidak. Ya, ini macam-macam hewan-hewan tersebut, ya, nanti akan kita sebutkan misalnya. Kemudian misalnya nomor 3 angka tertentu, ya, angka tertentu. Misalnya nomor 4 kondisi atau pemandangan tertentu. Ya. Dan banyak tanpa batas, ya, banyak sekali dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Ini banyak di tanah air kita, ya. Dan ini hukumnya adalah hukum asal syirik kecil. Dan nanti bisa menjadi syirik besar kalau kita meyakini sebab tersebut bisa melakukan akibat dengan sendirinya. Nah, kita contohkan hari tertentu, ya, misalnya menganggap nikah di bulan Syawal, ya, adalah sial. Ini terjadi di zaman para sahabat, ya. Zaman jahiliyah, mereka menganggap nikah di bulan Syawal adalah kesialan. Makanya Nabi SAW bantah. Nabi SAW akad nikah dengan Aisyah pada bulan Syawal. Dan Nabi menggauli Aisyah 3 tahun berikutnya tinggal bersama di bulan Syawal. Sampai Aisyah mengatakan, Rasulullah menikahiku pada bulan Syawal dan Rasulullah tinggal bersamaku di bulan Syawal. Seandainya bulan Syawal bulan sial, tentunya aku adalah wanita yang sial. Tapi justru aku yang paling dicintai oleh Nabi SAW. Ini contoh menganggap nikah di bulan Syawal sial. Seperti di tanah air kita, menganggap nikah di bulan Sura itu Muharram sial. Ini di sebagian daerah, saya pernah pergi ke daerah tertentu, kemudian mereka menganggap bahwasanya menikah di bulan Sura sial, sehingga di bulan Sura tersebut banyak tempat-tempat pernikahan tidak laku, ya. Biasanya tempat-tempat untuk pernikahan, acara pernikahan tidak laku, sehingga sebagian teman-teman kalau ingin menikah, mereka justru pilih bulan Sura. Kenapa? Karena ketika itu jadi murah, harga-harga tempat-tempat untuk nikah itu jadi murah, ya, sehingga mereka menikah karena banyak orang tidak mau menikah di bulan Sura karena ada keyakinan tadi bahwasanya bulan Sura adalah bulan yang sial. Contoh lagi seperti saya pergi ke Australia, ada sebagian orang melakukan zikir-zikir tertentu pada bulan, baca ratiban, mereka baca pada setiap hari Selasa. Kata mereka Selasa hari sial. Selasa hari sial, sehingga harus diisi dengan bacaan-bacaan tertentu. Kenapa hari sial? Saya tanya kenapa hari sial? Kata mereka nenek moyang mereka dulu pernah ditimpa dengan musibah hari Selasa. Tapi kalau ditimpa musibah pada hari Selasa, emang hari Selasa setiap hari mungkin ada musibah, ya. Kalau begitu mungkin setiap saat ada musibah, entah kena siapa. Kalau kita ikuti metode mereka, maka setiap saat adalah waktu sial. Ya. Kalau seandainya nenek moyang kamu ditimpa musibah hari Selasa, bukan berarti hari Selasa berikutnya kemudian hari-hari sial, ya. Nah, ini terjadi. Sehingga mereka akhirnya berzikir dengan zikir tertentu supaya menghilangkan kesialan tersebut. Contoh lagi seperti ada istilahnya Rebu atau Rebu Wekasan, ya. Saya enggak tahu istilahnya. Ini saya baca mereka meyakini ada Rebu, entah Rebu pertama di bulan apa saya lupa, ya, atau bulan Rajab, ya. Bahwasanya akan datang bencana atau akan datang musibah, sehingga mereka perlu menolak dengan acara namanya salat Rebu Wekasan dan macam-macam. Ini semua dibangun di atas menganggap hari tertentu adalah hari sial. Ini adalah syirik kecil. Disebut tatayyur. Nah, boleh seorang bertatayyur dengan hari-hari tertentu. Sering kita sampaikan bahwasanya tidak ada waktu yang sial kecuali waktu orang bermaksiat. Orang bermaksiat itu waktu sial dia. Bermaksiat, memandang yang haram, bermaksiat, minum khamar, ghibah, itulah waktu hari sial bagi dia. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang kaum Hud yang dihancurkan oleh angin yang Allah hembuskan, ya, sehingga angin tersebut bahwa mereka sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyati ayamin husuma. Angin tersebut mengantar mereka kemudian menggoyang mereka sampai mereka mati. Kata Allah fi ayyamin nahisat, di hari-hari yang sial. Kenapa disebut hari sial? Karena mereka bermaksiat kufur kepada Allah di hari-hari tersebut. Ya, artinya kita tidak ada sial
Tidak ada kesialan kecuali kalau bermaksiat. Adapun kalau tidak bermaksiat semua hari baik. Ada hari yang terbaik, ada hari yang semuanya baik biasa. Ada hari terbaik seperti Jumat, hari Idul Fitri, Idul Adha ini hari-hari terbaik. 10 hari awal Zulhijjah ketika di akhir bulan Ramadan, tetapi semua hari baik ya. Semua hari baik dan ada hari-hari yang terbaik. Adapun menganggap hari tertentu hari sial, maka ini adalah kebiasaan jahiliyah. Kemudian di antaranya orang jahiliyah dulu menganggap Safar bulan sial. Safar ya bulan sial. Makanya Nabi bantah, Nabi mengatakan wala safar, akan datang penjelasannya pada insyaallah pada pembahasannya nanti. Hewan tertentu mereka anggap sebagai hewan pembawa sial ya, seperti ham ya. Menganggap burung hantu sebagai pembawa kesialan atau tanda kesialan. Sebagai tanda kesialan. Ini terjadi kalau ada burung hantu ini macam-macam ya. Maka Rasulullah mengatakan walaham, tidak ada kesialan terkait dengan burung hantu. Kalau burung hantu datang kemudian singgah di rumah, mungkin ada suaranya, tidak ada tanda apa-apa, biasa burung lagi lewat. Bukan berarti tanda apa-apa ya. Bukan berarti tanda sial ya. Ya, maka ini ada pada keyakinan orang jahiliyah, maka Rasulullah SAW bantah, kata Rasulullah SAW walaham. Kalau di kita misalnya menentukan nasib dengan tokek misalnya. Ini sekarang mungkin sudah tidak ada, dulu tokek pergi enggak itu namanya menentukan nasib dengan tokek ya. Subhanallah. Inilah kebodohan. Kalau kita pikir bodoh semua ini, coba. Masa menentukan sesuatu dengan burung tadi seperti burung tertentu di zaman jahiliyah sehingga disebut dengan tatayur. Mereka datang burung tertentu, kalau diusir lari ke kanan, mereka lanjutkan planningnya, kalau diusir lari ke kiri, mereka tidak lanjutkan. Lihat bagaimana kedunguan sampai masuk kepada manusia. Burung-burung saja mereka tidak ngerti. Kok dijadikan patokan untuk untuk menentukan oke atau tidak, jalan atau tidak. Tokek aja nggak ngerti. Tokek, dia asal ngomong tokek. Kemudian kita bilang ini pergi, nggak pergi. Ini gimana, dari mana? Kemudian juga seperti burung tertentu diusir terbang kanan, lanjut kalau nggak ini. Burung-burung juga nggak ngerti. Ya. Burung-burung juga mungkin heran, ini manusia kok goblok sekali, kok saya dijadikan patokan. Mana akal kita lebih jalan? Akal kita akal burung. Kok burung bisa dijadikan patokan. Dan demikian orang kalau sudah hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, terkadang hal yang tidak masuk akal kita lihat ya. Saya dulu di zaman saya waktu masih kecil, zaman-zamannya orang bilang porkas ya, SDSB. SDSB. Subhanallah, kita lihat itu orang-orang minta sama orang gila suruh nulis nomor. Jadi era waras suruh orang gila nulis nomor. Itu seperti itu. Sudah zaman sekarang orang gila dianggap wali. Enggak logis, tapi itu kenyataan kita lihat. Orang gila dianggap apa? Dianggap wali. Akhi, ente yang lebih sadar, ini orang-orang gila dianggap wali. Aneh, tapi itu terjadi. Kita bingung mana yang lebih gila, orang gilanya atau orang yang menganggap orang gila wali. Mana yang lebih gila? Orang gilanya atau yang menganggap orang gila sebagai wali? Wallah alam, tapi intinya dua-dua enggak beres ya. Dua-duanya enggak beres. Gimana menganggap orang gila sebagai wali? Ya. Tapi itu terjadi kenyataan. Ya, kita kalau bicara hidayah ya, kita bilang bagaimana seorang kemudian menyembah sapi, tapi kenyataan orang menyembah sapi. Intinya ini semua ya menunjukkan akal yang tidak tidak jalan ya. Dia ada hewan tertentu ya. Seperti kalau misalnya nabrak kucing. Kita nabrak kucing berarti tanda sial. Tanda sial. Kalau nabrak yang lain, nabrak kodok, nabrak ular mungkin enggak ada masalah. Nabrak kucing, khususnya kucing, ini tanda sial ya. Ya kita kalau sengaja nabrak kucing ya kita maksiat ya. Kucing lewat ya tabrak ya kita berdosa. Rasulullah SAW menyebut ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing. Dakhalat imra'atun nar li hirratin habasatha hatta matat lahi ata'at matha wa lahi tarakatha hatta ta'kula min khashashil ard. Ada seorang wanita masuk neraka gara-gara seekor kucing yang dia kekang sampai mati. Tidak dikasih makan dan tidak juga dilepaskan cari makan sendiri sampai mati. Maka masuk neraka. Kalau seorang sengaja nabrak kucing, maka jelas dia berdosa. Tapi kalau dia enggak sengaja kucing tabrak, bukan berarti ya tinggal dia kuburkan supaya tidak mengganggu ya.
Bukan berarti kemudian akan datang kesialan bagi dia, akan ada begini, akan begini. Sampai di antara mereka ada yang meyakini kalau sudah nabrak kucing harus buka baju dalam, kemudian mengkafankan kucing, kemudian mengkafankan kucing tersebut, baru kemudian dikubur. Ini semua adalah khurafat. Ini tatoyur, tidak diperbolehkan. Atau lagi jalan tiba-tiba ada ular lewat. Misalnya, ini tanda, kita harus mundur nih. Ini contoh ya. Jadi hewan ini banyak juga dijadikan tanda sial terlewat ya. Ya orang lewat aja sudah, terus maju aja, ngapain? Bismillah, tawakal. Berarti ular lewat harus pulang. Ular lewat di depan harus pulang. Lagi jalan tiba-tiba ada kucing lewat. Oh, harus pulang nih, nggak bisa balik. Ini semua tatoyur. Mengkaitkan nasib sial dengan loncatnya kucing. Mengkaitkan nasib sial dengan ular yang lewat. Ini semua adalah tatoyur. Ya. Contoh lagi misalnya baru keluar rumah. Tahu-tahu ada burung merpati beol. Kemudian kena kotoran di baju. Baju kena kotoran. Ini sial nih, kayaknya saya nggak boleh keluar hari ini. Kenapa? Saya baru ditegur sama burung merpati. Ya, burung merpati tidak tahu urusan dengan urusan itu. Jangan anggap dia sebagai pembawa sial atau penegur kesialan. Tidak ada. Bersihkan, bismillah jalan terus. Ya. Bismillah jalan terus. Ya, apalagi kalau di Madinah. Di Madinah sangat mungkin burung merpati nggak boleh diburu. Burung merpati banyak sekali. Orang mungkin lagi jalan karena kotoran. Ya, sangat mungkin karena burung begitu banyak di sana. Ini contoh mengkaitkan kesialan dengan hewan-hewan tertentu. Ini semua adalah tatoyur. Angka tertentu lebih dahsyat, angka tertentu. Ya misalnya angka 13. Angka 13. Inilah angka yang dianggap sial ya. Saya katakan tidak ada pesawat. Ini kita di zaman modern. Zaman yang semua orang perlu perkara yang logis. Perkara yang sains, zaman sains. Kemudian semuanya yang orang belum pakai dengan apa? Eksperimen dan macam-macamnya. Kemudian angka 13 tanpa eksperimen, tanpa sains, tanpa logis, diyakini oleh banyak orang sebagai angka sial. Ajib. Yang bukan diyakini bukan orang kampung. Bukan orang kampung, bukan orang-orang rendahan. Orang yang punya maskapai punya keyakinan seperti ini, yang punya hotel-hotel. Bukan orang tinggal di ujung hutan sana, enggak. Orang modern diyakini angka 13 angka sial. Lihatlah pesawat, enggak ada satu maskapai pun pesawatnya ada kursi nomor 13, enggak ada. Nomor 12, loncat 15. 14 pun kadang-kadang sering enggak ada. Yang angka 13. Jadi dianggap angka sial. Ya. Sial, loncat. Ya. Di antara angka dianggap 13, sebagian juga lihat angka 14. Ini juga 14. Di antara angka sial juga adalah angka 4. Ini juga angka sial. Saya enggak tahu kenapa, apa filosofinya, tapi dianggap angka sial. Berapa sering kita masuk lift di suatu perkantoran, kita nggak dapat tombol nomor 4, kita dapatnya tombol nomor 1, tombol nomor 2, lift lantai nomor 2, tombol nomor 3, lantai nomor 3, nomor 4 nggak ada, tombol nomor 3A. Habis 3A terus 5. Ini nomor 4 mereka ganti dengan 3A. 4 sama dengan 3A. Ini akal-ngakal ini siapa? Langsung nomor 5. Nomor 4 mereka tidak mau dengan nomor 4. Maunya diganti dengan 3A. Jadi saya punya anak 5. Ya, saya bilang ini nomor 1, ini nomor 2, ini nomor 3, ini anak nomor 3A. Gue nomor 5. Siapa orang ada gitu orang dibilang waras enggak? Anakmu berapa? Ada 5. Siapa aja? Abdul Muhsin nomor 1. Terus nomor 2 Aisyah. Nomor 3 Zainab. Nomor 3A Habibah. Nomor 4 Abdul Razak. Nomor 5 Abdul Razak. Nomor 4 enggak ada, yang ada cuma nomor 3A. Kenapa enggak lanjut 3B langsung nomor 5-nya dibuang aja? Tapi begitulah orang di zaman modern seperti masih ada yang percaya seperti itu. Ya. Hotel enggak ada, hotel nomor 13, angka sial. Alhamdulillah kalau kita ke Arab Saudi enggak ada seperti itu. Hotel lantai 13, nomor 13, kursi nomor 13. Ya, ini banyak orang anggap sial ya, jadi sial akhirnya ya, karena berbuat kesyirikan ya, berbuat kesyirikan. Saya lupa di antara hari tertentu di antaranya saya pernah dapat, ini saya bicara pengalaman, saya pernah dapati mulai kerja hari Sabtu, memulai kerja. Subhanallah, saya dapati 2 kali ya. Mulai kerja hari Sabtu. Saya pernah di Saudi, di Madinah, ada pembantu minta tolong, dia tidak kerja, dicarikan majikan. Saya pun cari teman saya suruh kerja di teman saya. Ketika mulai kerja hari pertama hari Sabtu, dia tidak mau. Enggak bisa Ustaz kalau hari pertama kerja hari Sabtu. Saya bilang kenapa? Ini sudah ajaran dari sana, dari kiai, dari mana, enggak boleh. Saya bilang kerja, kalau enggak usah, ini gimana?
Kayak orang Yahudi memuliakan hari Sabtu tidak kerja. Jadi menganggap kalau hari pertama kerja hari Sabtu adalah pembawa kesialan. Kemudian saya dapat juga setelah saya ke Indonesia ada juga pembantu gitu suruh dia pulang dari liburan ke orang tuanya, kemudian kita suruh kerja mulai hari Sabtu, nggak mau juga, nggak mau hari pertama kerja hari Sabtu. Subhanallah, hari Sabtu hari sial. Ini tatoyur ini, tatoyur tersebar. Tapi itu kan di kampung-kampung. Nah, ini modern ini, angka 13, 14, 4 sampai 3A ini tersebar di orang modern, di orang barat, orang bule. Dulu ada film Friday the 13th, tidak tahu itu film apa, film setan-setan dulu, film hantu-hantu apa, magic. Angka 13 angka sial, mendunia. Ini angka sial mendunia. Indonesia cuma ikut-ikutan. Logis yang enggak masuk akal juga enggak, sains juga enggak, tajrubah eksperimen juga enggak, tapi diyakini begitu saja. Diyakini begitu saja oleh mereka sebagai angka sial. Kalau kita punya anak 13 orang bagaimana? Anak pertama, anak kedua, 13 nggak boleh keluar. Ini anak sial. Terus langsung aja loncat anak ke nomor 14. Ini aneh-aneh aja. Jadi di antara bentuk tatoyur, contoh lagi tatoyur dengan pemandangan atau kondisi tertentu. Seperti misalnya baru buka toko, ternyata pembeli pertama orang buta. Oh, kalau begini langsung tutup toko. Kenapa? Karena yang beli pertama adalah orang buta. Ini pembawa kesialan. Orang buta pembawa kesialan ya. Dan saya bacakan lagi seperti contoh-contoh yang ini buku tentang contoh-contoh tatoyur yang dikumpulkan oleh Ustadz Abdullah Zain dalam risalah tesisnya. Judulnya Madhahirul Inhiraf fi Tauhidil Ibadah lada ba'd muslimi Indonesia. Itu bentuk-bentuk atau fenomena penyimpangan dalam tauhid al-ibadah di sisi sebagian kaum muslimin di Indonesia. Di antaranya beliau sebut tentang tatoyur. Ya, seperti menganggap sial bagi wanita hamil jika suaminya masuk dan keluar toilet dengan menggantungkan handuk di lehernya. Ini kondisi. Jadi kalau wanita istrinya lagi hamil, kemudian sang lelaki masuk ke rumah bawa handuk gantung di leher. Ya, ini sial bagi menurut mereka, ini sial. Kenapa sial? Ini kondisi ini atau pemandangan ini adalah sial bagi pembawa kesialan bagi istrinya yang hamil. Kenapa? Mereka meyakini kalau suaminya pakai handuk begini maka nanti janin dalam perutnya bisa terlilit pusar sebagaimana handuk melilit leher sang suami. Ini dari mana hubungannya? Suami pakai handuk begini, jadi kalau pakai handuk taruh aja di ketek begini. Kalau ada pun taruh di sini nggak boleh. Kalau taruh di leher, nanti janinnya terikat dengan tali pusarnya. Dan juga keyakinan bahwa jika seorang gadis perawan duduk di pintu maka dia akan susah menikah. Kalau ada gadis perawan duduk di pintu susah menikah. Ini secara mana justru kalau kita mau logika justru kalau duduk di depan pintu banyak laki-laki yang tertarik dong. Tapi ini keyakinan dari mana? Duduk di pintu bakalan tidak laku. Ya. Misalnya, ini saya baca contoh-contohnya. Ya. Seperti ada hujan gerimis saat matahari terik tapi hujan gerimis. Maka sebagian mereka meyakini bahwasanya ada setan yang melahirkan anaknya, atau ada yang mengatakan jika ada hujan gerimis saat matahari terik menandakan ada yang akan meninggal dunia. Ada yang akan meninggal. Saya dulu sempat dengar juga ini ketika saya zaman di Papua. Ada begini, ada yang bakalan meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia. Makanya hujan gerimis namun tatkala matahari terang. Demikian juga kelahiran anak di waktu maghrib. Sebagian orang di kota tertentu meyakini, ini di Indonesia, jika ada anak lahir pada waktu maghrib, maka anak tersebut akan meninggal dengan kondisi yang mengenaskan, yaitu tewas dimakan singa. Ya intinya kalau lahir di waktu maghrib, azan maghrib lahir, maka ini dia akan meninggal dengan cara yang mengenaskan, seperti dimakan singa. Untuk menghindari hal tersebut, maka mereka mengadakan suatu acara ritual yang disebut dengan ruwatan bagi setiap bayi yang lahir di waktu maghrib, agar si bayi kelak terhindar dari keburukan. Ya, selain melakukan ruwatan, tali pusar si bayi juga diambil
lalu dicampur dengan asam jawa, gula merah, pensil, sedotan dan beberapa benda lainnya kemudian dikuburkan di samping rumah. Kemudian tali pusar yang telah dikubur tersebut harus dijaga selama 40 hari. Ini supaya terhindar dari terkaman binatang buas. Ini khurafat ya. Emang kalau lahir waktu maghrib, masalah maghrib bagus dong pas azan. Setan lagi kabur lahir, ini malah ini bakalan meninggalnya parah. Kalau gitu harus diambil tali pusarnya, dikasih dikasih dicampur dengan asam jawa, gula merah. Ini bikin rujak atau bikin apa? Taruh sedotan, kasih pensil, kemudian tanam di tanah. Pekerjaan gila, ngawur. Tapi diyakini seperti ini nggak boleh. Kalau bukan Islam nggak apa-apa. Kalau orang Islam nggak boleh. Ya. Logis yang enggak, dalil juga enggak ada, pengalaman juga enggak ada. Banyak orang lahir maghrib juga mana, enggak ada masalah. Sekian banyak bayi lahir waktu maghrib. Dimakan serigala, dimakan singa aja enggak ada di sini. Jadi ini keyakinan yang tidak boleh. Kita enggak boleh sembarang berkeyakinan orang Islam. Kan kita jaga-jaga aja Ustaz, enggak boleh. Orang Islam keyakinan diatur. Enggak boleh kamu keyakinan sembarangan. Tidak boleh. Kalau kamu bukan orang Islam, silakan ikuti tradisi tersebut. Enggak ada masalah bagi kami. Tapi kalau orang Islam enggak boleh meyakini macam-macam, enggak boleh. Kemudian di antara keyakinan juga enggak benar, kondisi tertentu seperti mencium tangan anak kecil. Katanya kalau seorang mencium tangan anak kecil, bakal jadi pengemis anak ini. Jadi kalau kita jangan cium anak kecil. Kalau ingin cium anak, kita cium kepalanya, kayak bahunya, jangan cium tangannya. Kalau cium tangannya, dia menjadi anak. Jadi seorang pengemis. Demikian juga ini terkait dengan hari, jika seorang meninggal pada hari Sabtu, pertanda bahwasanya kematian juga akan mengenai orang lain. Bisa jadi kerabat atau tetangganya. Ini mengerikan. Ada orang meninggal hari Sabtu, dia akan bawa yang lainnya, entah kerabatnya, entah tetangganya. Mereka ketakutan. Ini orang meninggal hari Sabtu akan bawa orang lain. Subhanallah. Tatayur. Demikian juga kesamaan tanggal lahir anak dengan tanggal lahir ibu. Mereka mengatakan bahwasanya akan terjadi pertikaian dan permusuhan yang kelak akan menyala dalam keluarga tersebut, akan terjadi keributan kalau tanggal lahirnya sama. Terus solusinya bagaimana? Anak tersebut harus disimpan atau dibuang di luar rumah dan dibiarkan hingga ada orang yang mengambil anak tersebut untuk dirawat beberapa hari. Jika terlalu beberapa hari, maka orang tua asli dari anak tersebut datang membeli anak tersebut. Hal ini saya dapati kemarin juga dalam bentuknya yang saya lupa, ada Mas. Jika begini saya lupa waktu itu di daerah Sumatera, maka harus dijual. Anak ini harus dijual. Dijual kepada orang lain, nanti dibeli lagi. Dijual, dipelihara, nanti ada waktunya dibeli lagi anaknya tersebut. Apakah kalau ganti nama atau apa, saya lupa ya. Tapi ini contoh khurafat. Contoh lagi keyakinan, jika seorang gadis perawan makan ayam tapi bagian sayapnya, maka suatu saat suami perempuan tersebut akan bawanya pergi dari tempat tinggal asalnya. Khurafat. Jadi kalau perempuan ingin pindah kampung, makan aja sayap ayam supaya suaminya bawa pergi ke Jakarta ya. Ini dari mana seperti ini? Jadi mungkin yang bilang begini karena dia suka sayap supaya yang lain enggak boleh makan sayap ya. Kalau mau makan ayam kemudian dia harus pergi dari kampung. Ini enggak dari mana? Enggak ada logikanya sama sekali, enggak ada eksperimennya, enggak ada logisnya, enggak ada sainsnya, tapi diyakini. Nah, kita umat Islam tidak boleh asal meyakini, karena keyakinan kita diatur dalam syariat. Ini ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang tatayur dan contoh-contohnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang hukumnya. Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullah taala membawakan beberapa dalil tentang buruknya tatayur. Di antaranya Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 131, "Ala innama ta'iruhum 'indallah walakinna aktsarahum la ya'lamun." Ya. Ketahuilah bahwasanya nasib mereka itu di tangan Allah. Akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Ayat ini terkait dengan kisah Nabi Musa dengan Fir'aun dan dengan kaumnya. Allah sebutkan ayatnya kita sebutkan secara lengkap. Fa idza ja'atuhumul hasanatu qalu lana hadhihi. Kalau mereka ditimpa dengan kebaikan, mereka mengatakan lana hadhihi. Ini adalah karena usaha kami. Memang kami yang menjadikan kami bisa dapat kebaikan. Wa in tusibuhum sayyi'atun yatayyaru bi Musa wa ma'ah. Kalau mereka ditimpa dengan keburukan, maka mereka bertatayur dengan Musa dan pengikutnya. Kata mereka, yang bikin kita sial ini Musa. Dulu Musa enggak datang mendakwahi kami dalam kondisi nyaman. Sekarang Musa datang mendakwahi kami menjadi sial. Ya. Maka
Allah mengatakan, ala innama ta'iruhum indallah. Nasib mereka di sisi Allah, mereka sial atau tidak di sisi Allah bukan karena Musa, walakinna aktsarahum la ya'lamun. Ini di antaranya contoh tatayur dilakukan oleh orang-orang pengikut Firaun. Mereka menganggap Musa, mereka bertatayur dengan Musa. Mereka menganggap Musa adalah pembawa kesialan. Ini ayat yang pertama. Kemudian juga dalam surat Yasin, qalu ta'irukum ma'akum, ya. Inna tatayyarna bikum. Kami menganggap kalian adalah pembawa sial wahai para rasul. Maka para rasul berkata, ya, ta'irukum ma'akum in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Sungguhnya kemalangan kalian, kesialan kalian adalah karena kalian sendiri, bukan karena kami. Kalian melakukan kesyirikan, kalian yang merasakan kesialan, ya. Jadi sungguhnya yang mendatangkan kesalahan bukan Nabi Musa. Nabi Musa bukan membawa kesialan. Para rasul dalam surat Yasin juga bukan membawa kesialan, yang membuat mereka sial maksiat yang mereka lakukan di mana mereka membanggang kepada para nabi. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian kecuali akibat ulah perbuatan kalian, dan Allah memaafkan banyak kesalahan kalian, ya. Taib. Ini ayat-ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya tatayur ini bukan ada sejak zaman Nabi Muhammad saja. Tapi sejak Nabi Musa sudah mereka bertatayur dengan Nabi Musa, menganggap Nabi Musa pembawa kesialan, ya. Menganggap bahwasanya orang kalau iltizam menjalankan sunnah Nabi ini membawa kesialan, mengurangi rezeki. Mereka menganggap dengan kemaksiatan akan mendatangkan rezeki. Taib. Berikutnya hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la adwa, ya. Rasulullah SAW, la adwa, la adwa, wala tiyara, wala hama, wala safar. Kata Nabi, tidak ada penyakit menular, tidak ada penyakit menular. Tidak ada tatayur. Wala hammah, tidak ada burung hantu, ya. Hama. Kemudian wala safar, tidak ada bulan safar. Dalam sebagian yang lain, wala nau wala gaul, ya. Wala nau wala gaul. Nau maksudnya tidak ada pengaruh bintang, tidak ada pengaruh bintang. Wala gaul, tidak ada hantu. Taib. Apa maksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pertama, Rasulullah SAW mengatakan la adwa, tidak ada penyakit menular. Maksudnya apa ini? Maksudnya tidak ada yang menular dengan sendiri. Maksudnya tidak ada yang menular tanpa izin Allah. Karena sebagian orang ketika berbicara tentang penyakit menular, hilang tawakal mereka. Mereka menyangka bahwasanya penyakit menular tertular dengan sendiri tanpa izin Allah. Maka Nabi bantah, semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya ketika ada seorang Arab Badui menemui Rasulullah SAW mengeluhkan tentang unta-untanya yang terkena penyakit kulit, ya, kemudian dia merasa bahwasanya unta-untanya semua tertular, ya, disebabkan unta yang pertama. Ini unta gara-gara yang pertama, makanya semua unta saya tertular. Maka Nabi ingatkan, kata Nabi SAW, faman a'dal awal, kalau kamu bilang sebuah penyakit dari unta pertama, kemudian siapa yang menularkan ke unta pertama? Enggak ada. Menunjukkan penyakit yang terkena pada unta pertama dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Memang benar terjadi penularan. Penularan tersebut pun tidak terjadi dengan sendirinya, tapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan la yurid mumridun alal musih. Jangan sampai kumpulan unta yang sehat kemudian seorang membawa unta yang sakit gabung situ. Rasulullah larang. Karena memang ada proses penularan meskipun penularan tersebut atas izin Allah Subhanahu wa taala. Yang Rasulullah SAW tidak mau itu jika seorang meyakini penularan pasti terjadi, tidak itu secara secara otomatis tanpa izin Allah Subhanahu wa taala, itu tidak benar. Kemudian wala tiyara, tidak ada tatayur. Ini sudah kita jelaskan, tidak ada tatayur. Ini tatayur semua adalah khurafat, ya. Wala hammah, ya.
Tidak ada burung hantu, ya. Maksudnya tidak ada burung hantu. Burung hantu bukan pertanda kematian. Di antara hal yang menakjubkan, ya saya punya kawan, dia punya kebun sawit, ya. Dia punya kebun sawit. Di antara untuk menghilangkan hama tikus kalau tidak salah, mereka pelihara burung hantu. Jadi burung hantu bermanfaat. Mereka pelihara burung hantu bisa makan hama pohon sawit, kelapa sawit tersebut. Jadi burung hantu bukan berarti pertanda keburukan. Bahkan sebagian orang memelihara burung hantu untuk menghilangkan hama, yaitu berupa tikus yang ditangkap oleh burung-burung tersebut. Jadi kalau ada burung hantu di rumah bukan berarti menandakan burung tersebut akan begini, akan itu enggak benar. Wala safar, tidak ada bulan safar. Ini maksudnya dua tafsiran saya sebutkan dalam buku saya, ya. Tapi yang pendapat yang paling kuat ya bahwasanya tidak ada kesialan pada bulan safar. Bulan safar bukan tanda kesialan, bukan bulan sial. Bukan bulan sial karena menganggap bulan safar, bulan sial adalah tatayur. Kemudian wala nau bahwasanya bintang-bintang bukan sebab turun hujan. Peristiwa di alam, peristiwa di bumi. Jangan menganggap bintang ini sebab ini, bintang ini tidak ada. Kalau peristiwa tersebut terjadi ketika muncul bintang ini muncul, nggak ada masalah. Berarti peristiwa terjadi ketika bintang ini muncul. Tapi mengatakan bintang ini penyebab terjadi peristiwa ini, maka ini tidak benar, syirik, tidak boleh. Namanya kesyirikan. Tidak boleh menganggap bintang-bintang sebagai sebab terjadi peristiwa di atas muka bumi. Apalagi pengatur peristiwa atas muka bumi, ini syirik. Kalau menganggap bintang-bintang pengatur peristiwa di atas bumi, maka ini adalah kesyirikan. Di antaranya wala gul, ya. Gul yaitu hewan yang bukan hewan, jin yang sering bertasyakul menjelma di tengah padang pasir, ya. Itu jin yang sering menjelma. Jin yang sering menampakkan diri di perjalanan. Sehingga orang pada ketakutan dan orang kalau ketemu ini bisa dia salah jalan, muter-muter terus, tidak pernah maju-maju. Wala gul. Ya. Tidak ada yang benar gul tersebut pun dengan tidak bisa memberi kemudaratan kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus lawan di antaranya dengan mengumandangkan azan sebagaimana penjelasan para salaf. Kalau kamu lihat gul di tengah hutan ingin mengganggu, gampang azan kepada azan, maka dia akan kabur. Ya, disebutkan idza nudiya lis-salati adbar syaitan, jika dikumandangkan azan syaitan pun kabur. Syaitan pun kabur. Dalam satu hadisnya dhaif, idza tagawwalat lakumul ghilan fanadu bil adzan. Jika muncul hantu-hantu ghilan yang membuat kalian tidak tahu jalan pulang, maka azanlah. Mereka tidak akan bisa beri mudarat sama sekali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini semua menunjukkan bahwasanya semua terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang terkait dengan tatayur adalah ini. Ini tidak ada tatayur, kemudian tidak, ini juga terkait dengan tatayur, kemudian wala safar ini juga terkait dengan apa? Tatayur, bahwasanya burung hantu tidak mengakibatkan sesuatu, kemudian bulan Safar bukan hari sial, Baik. Berikutnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la adwa wala tiyarah yu'jibunil fa'lu. Tidak ada adwa, tidak ada penyakit menular dengan sendirinya, tidak ada tatayur, dan aku senang dengan al-fa'lu. Fa'lu itu optimis, ya. Kata yang baik. Qalu wa mal fa'lu, apa itu al-fa'lu? Qala kalimatun thayyibah. Itu kata-kata yang baik. Maksudnya Rasulullah senang kalau ada orang, misalnya ketika perjanjian Hudaybiyah. Kemudian kata Rasulullah, siapa itu? Suhail bin Amr. Dia akan mewakili orang Quraisy dalam menandatangani perjanjian Hudaybiyah. Namanya Suhail. Suhail adalah dari bahasa Arab sahal. Sahal itu artinya mudah. Ketika Nabi mendengar namanya Suhail, kata Nabi, sahalallahu amrakum. Allah akan mudahkan urusan kalian. Nabi bertafaul dengan nama yang baik ini. Nama yang baik ini.
Itu namanya al-fa'lu. Ya. Kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada orang namanya Hasan, masya Allah, insya Allah kita akan diberikan kebaikan. Ada orang namanya Hasan. Ini bukan syirik. Karena ini namanya husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nama-nama yang terdengar baik. Dan ini bukan tatoyur, karena tatoyur adalah iya atau tidak kalau ini nggak ada hubungan. Ini ada hubungan. Bahwasanya ini bukan penentu. Ini sekedar menguatkan saja. Kita ada rapat atau ada orang namanya Said. Said ikut rapat. Said namanya bahagia. Oh, insya Allah kita ada kebahagiaan. Said datang. Ini namanya fa'al. Tidak apa-apa. Ini bukan syirik. Ya. Benar bahwasanya Said bukan sebab kebahagiaan. Tapi kita berhusnudzon. Semoga dengan Said Allah berikan kebahagiaan. Seperti tadi. Ketika Suhail bin Amr datang untuk ikut perjanjian Hudaybiyah. Dan dia orang musyrik. Maka Rasulullah SAW mengatakan, siapa? Suhail. Kata para sahabat. Kata Nabi, sahalallahu amrakum. Semoga Allah mudahkan urusan kalian. Atau sahulalakum min amrikum. Maka kalian akan dimudahkan urusannya. Demikian juga kalau Rasulullah SAW sedang keluar, tiba-tiba ada orang memanggil, ya Rasyid, ya Najih. Rasulullah senang. Rasyid itu, wahai orang yang lurus. Najih orang yang berhasil. Maka Rasyid artinya secara bahasa Arab diberi petunjuk, Najih orang yang berhasil. Maka ini menyenangkan Nabi SAW. Jadi al-fa'lu, optimisme karena ada nama-nama yang baik. Ini adalah bentuk husnudzan kepada Allah. Dan tatoyur suudzan kepada Allah. Dan tatoyur biasanya ada planning lanjutin atau tidak. Ini namanya tatoyur. Kalau ini tidak, memang dia sudah lakukan, cuma ketika ada nama orang baik, dia tambah termotivasi, tambah semangat. Dan ini tidak jadi masalah, disebut dengan al-fa'lu. Dan ini husnudzan kepada Allah, bukan suudzan. Adapun tatoyur isinya suudzan. Suudzan ini begini, berarti akan begini, seakan-akan musibah datang terus. Berikutnya Ibnu Mas'ud meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, At-tiyaratu syirkun, tatoyur itu syirik, at-tiyaratu syirkun, salasan. Rasulullah SAW sebutkan 3 kali, tatoyur itu syirik, Wa ma minna illa walakin Allah yudhibu bitawakul. Tidak seorang pun dari kita kecuali yaitu terbesit dalam hatinya. Kita hidup dalam kondisi masyarakat, terkadang terbetik dalam hati kita, jangan angka 13, angka sial, terbetik. Maka jangan berhenti, tawakal, lanjut saja. Lagi naik mobil tiba-tiba ada kucing lewat, waduh, jangan ini. Kadang-kadang gitu. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, bismillah, lanjut terus. Ya. Kata Anas, kata Ibnu Mas'ud, pasti ada saja terbetik dalam benak kita. Walakinna Allah yudhibu tawakkul, tapi Allah akan menghilangkan itu semua dengan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau terbetik kemudian dia tidak jadi berangkat, maka inilah tatoyur, itu syirik. Kata Nabi SAW, man raddathu tiyaratu min hajatin faqad asyrak. Siapa yang gara-gara tatoyur membuat dia tidak jadi melanjutkan keperluannya, maka dia telah berbuat kesyirikan. Ya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa doa yang bisa menghapuskan dosa tersebut kalau kita terlanjur tatoyur? Maka ayyakula ahaduhum, hendaknya salah seorang dari kalian berdoa, Allahumma la khaira illa khairuk. Ya Allah, tidak ada kebaikan kecuali kebaikanmu. Wala tayra illa tayruk. Tidak ada keburukan kecuali keburukan yang kau tetapkan. Wala ilaha ghairuk, dan tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Dalam riwayat Imam Ahmad, Al-Fadl bin Abbas meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Innamat tiyaratu ma'amdak aw raddak." Yang disebut dengan tatoyur, kalau kamu ada terjadi sesuatu, kamu maju atau mundur. Kalau kamu terjadi kamu mundur, berarti itu tatoyur. Adapun kalau lewat dan dia jalan terus, itu bukan tatoyur. Bagaimana cara menghilangkan tatoyur? Tawakal kepada Allah. Walakin Allah yudhibuhu bitawakkul. Kalau ingin tidak tatoyur, tawakal. Sudah, ini semua enggak ada urusannya. Tawakal kepada Allah. Kalaupun terjadi, itu semua sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan untuk kita juga tahu bahwasanya tatoyur adalah bentuk suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah menyuruh kita untuk husnudzon kepada Allah, kita suudzon. Ini jangan-jangan ada yang mati, ini jangan sial. Kita selalu menganggap sial terus, entah hari, entah waktu, entah apa, suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian agar kita tidak tatoyur, kita hargai akal kita. Kita ini laki-laki yang cerdas, manusia yang cerdas. Ngapain kita percaya sama burung untuk menentukan nasib kita? Ngapain kita percaya sama tokek untuk menentukan nasib kita? Ini nggak ada kaitannya. Maka seorang hormati akalnya. Maksudnya kamu dikasih akal bukan untuk mikir-mikir yang seperti ini. Enggak, semua nggak logis. Syariat memberikan solusi dengan namanya salat istikharah. Jika seorang ragu, dia bisa salat apa? Istikharah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saya ingin sampaikan. Kurang bisa mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.